Apakah memang syu'ara jamak daripada syairun, penyair, apakah bisa diartikan dengan musisi atau pemusik? Dengan alasan bahwa istilah syair dalam bahasa Arab mesti ada iqa. Karena disebutkan bahwa syair itu syaratnya mesti ada pemikiran, ada perasaan, halusinasi, berwazan, dan mesti ada iqa. Nah, terjemahan iqa di sini diterjemahkan dengan lawan musik juga keliru dalam bahasa Arab. Iqa itu bukan maknanya musik. Walaupun terjemahan kontemporer kebanyakan iqa itu dimaknai dengan musik. Misalnya nasyid biduni iqa. Itu yang terpengaruh oleh bahasa orang sekarang. Bahasa aslinya, bacalah kamus-kamus bahasa Arab, jangan merujuk kepada kitab yang penukilnya sendiri disebut oleh para ulama, mohon maaf, kadzabin. Nanti antum tidak termasuk penukil pendapat orang kadzabin. La yu'manu binaqlihi wala biaqlihi. Tidak diamanah dia dalam nakal dan akalnya. Nakalnya dia Rafidhi. Rafidhi adalah juara satu dusta, juara bertahan sampai hari ini di hadis. Akalnya juga tidak bisa dipercaya karena berahluan Mu'tazilah. Makanya ketika kita baca, subhanallah, ada jadi bingung terus terangnya nih. Jangan kalau awam yang udah belajar agama bahasa Arab, bingung jadinya. Harus ada 5 syarat sebagai syair. Yang selama ini kita belajar bahwa syair itu ada kafiyahnya, ada wazannya. Adapun yang lain-lain itu bukan syarat, tapi dia hanyalah sekedar pelengkap. Tapi oke lah, kita terima syarat itu. Tapi iqa jangan diartikan yang musik. Iqa itu adalah oktav. Makanya menerjemahkan penyair dengan pemusik atau syair dalam bahasa Arab mesti bermusik adalah kekeliruan besar. Kekeliruan besar. Tadi lah Ustaz Helmi katakan ini lafza jamilah juga ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah punya diwan syair. Padahal beliau mengharamkan syair, mengharamkan musik. Nah, apakah patut antum sebut Imam Syafi'i sebagai musisi? Lalu, mohon maaf, oke lah dalam bahasa Arab kita terima, misalnya istislam, membabit taslim, kita terima misalnya bahwa dalam bahasa Arab syair, penyair itu adalah musisi. Apakah patut dan wajar kita memposisikan seketika dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seorang pemusik dan musisi lalu dilekatkan pada sahabat Nabi, ya dalam hal ini Hasan ibn Thabit sebagai pemusik Nabi, etis nak kira-kira? Antum sandingkan, terbayang oleh antum sekarang musisi-musisi Islami yang ada di Indonesia, lalu seperti itu kita membaikkan Hasan bin Thabit, lalu kiainya seperti kita yang merekomendasikan tadi. Nabi direkomendasikan, dideskripsikan seperti kita kiai yang menyampaikan bolehnya musik. Nah, sekarang tidak ada orang yang waras akalnya akan mengatakan ini kecuali tersilam. Oleh sebab itu maka kita akan minta maaf saja, selesai, dan bertobat pada Allah SWT. Yang ketiga, ada tidak Nabi SAW mendengarkan syair-syair yang diiringi dengan hentakan musik? Ini terangnya seperti, malamnya seperti siang. Seperti kata Ustaz Helmi dalam ceramahnya. Diambil dari hadis. Lailuha kanahariha. Siapapun yang mengklaim ahli riwayat, apalagi yang hafal ya sudut kiri, sudut kanan ini, rasanya tidak mungkin tersembunyi hal seperti ini. Bentangkan sejarah Nabi. Dari mulai jadi Nabi di Makkah, 13 tahun. Kemudian sampai wafat di Madinah, 10 tahun. Adakah Nabi SAW menyaksikan atau mendengarkan? Justru yang ada sebaliknya. Walaupun hadis diperselisihkan, yaitu Nabi mendengar suara seruling, dia tutup telinganya. Kemudian ditanya lagi, masih terdengar? Sudah tidak, baru dia masih terdengar lagi, tutup lagi telinganya. Jadi kata Abdullah bin Umar. Kemudian kenapa antum ketika membahas masalah ini tidak hadirkan hadis-hadisnya? Kenapa pergi kemana-mana? Satu, pergi ke ayat wa zayyana as-sama' dunya bi zinatil kawakib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Suara indah dan sebagainya. Kenapa tinggal ke hadis? Bahas hadisnya satu persatu. Dan bayangkan lingkungan di masa Nabi dengan Madinah waktu itu seperti apa adanya.
ahli riwayat seperti itu. Kau pindah ke kitab Al-Mas'udi yang Mu'tazilah dan Rafidhi. La yu'tamanu bi aqlihi wala bi naqlihi. Padahal seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, al-ilmu imma nassun musaddaq atau aqlun muhaqqaq. Wal amanatu syartun bihima. Wal amanatu syartun bihima. Faman akhalla bi ahadihima ukilayhima fala yu'manu bi aqlihi wala bi naqlihi. Ilmu itu mesti nakal yang benar atau akal yang teliti, dan amanah dalam keduanya diperlukan. Bila tidak amanah, tidak dipercayai nakal wala akal, walaupun pintar seperti Jibril. Jibril karena dia percaya, karena dia amanah, karena dia hafiz, cerdas. Tapi cerdas tak amanah, tak dipercayai. Dan orang yang amanah walaupun cerdas, tidak cerdas, juga diragukan akalnya. Sampai kedua-duanya bertemu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bentangkan hadis-hadis Nabi dalam masalah ini supaya kita jujur. Bukan jujur maknanya mengakomodir orang yang berbeda dengan itu, bukan itu yang jujur. Salah satu dari jujur, iya, kita sebutkan dalil yang membolehkan, silakan. Lalu kita sebutkan dan bukan maknanya membenarkan yang salah. Karena benar salah bukan kejujuran. Itu berkhianat terhadap ilmu. Antum tahu yang benar ini yang sahih, lalu antum benarkan juga yang salah, itu tidak jujur namanya. Itu namanya ngikuti selera. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban di poin yang pertama. Mungkin yang kedua dijawab Ustaz mengenai mengkritik kesalahan tokoh di depan publik ini seperti apakah menjatuhkan muruah atau seperti apa? Karena ada anjuran yang mengatakan menutup aib saudaranya. Ini seperti apa Ustaz? Nah, saya mulai sedikit. Biar lancar perjalanannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kesalahan tadi sudah disebut oleh Syekh Hidayat bahwa setiap kita punya salah, dan kalau bicara depan umum siap untuk dikoreksi, bicara depan umum siap untuk dibetulkan. Dan kemarin sebenarnya kita tunggu-tunggu klarifikasi untuk menyejukkan, bukan justru memperparah masalah, memperkeruh. Ini bertahan juga menegakkan benang basah tadi, sehingga akhirnya awalnya cuma ditimpukan dengan kerikil rumah orang, sekarang ditimpukin dengan batu besar. Sampai-sampai jangan merendahkan orang. Di majelis yang sama dimulai dengan merendahkan orang. Bawa skripsi, bahwa menjelaskan bahwa Anda ahli ini bukan ahli agama dan sebagainya. Nanti akan datang lagi orang yang ahli di Quran akan mengatakan Anda tidak ahli Al-Quran, walaupun banyak bicara untuk misalnya ini. Sama dengan orang sekarang, saya misalnya walaupun pandai bahasa Arab, tapi tidak dibolehkan mengajar bahasa Arab, walaupun yang sebagian yang mengajar bahasa Arab belum tentu bisa bahasa Arab. Zaman spesialisasi. Nah, jadi ini jangan dijadikan ini, sebab kaum muslimin dan muslimat, yang dilarang itu bicara tanpa ilmu, bukan bicara tentang sesuatu yang bukan jurusan kita. Saya Imam Syafi'i misalnya, dia tidak keluaran IAT dia, tapi punya Ahkamul Quran. Dia bukan jurusan bikin muqaran, tapi dia punya Ikhtilaful Hadis, punya bukan hukum keluarga, dia punya dan bukan jurusan bahasa, tapi punya Diwan Syair. Beliau ada seperti kata Imam Syafi'i An-Nahwi, kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah. Jadi yang dilihat bukan jurusan latar belakang pendidikan, tapi berilmu dia atau tidak, bahasa ilmunya. Tidak usah dibahas. Antum kalau bahas skripsi saya malu juga saya nanti. Iya saya. Nah, antum bawa skripsi saya itu untuk menaikkan atau merendahkan saya. Jadi dia kaum muslimin dan muslimat. Jadi kadang-kadang kita menjilat ludah sendiri. Nah, saya harap makanya ketika kesalahan dilakukan di depan umum, tentu penasihat di depan umum, karena barangnya sudah dipublish. Nabi sendiri alaihissalatu wassalam
Kan dia tidak lakukan di depan umum. Turun ayat diumumkan, dibaca sampai hari kiamat. Alis kazalik. Karena sudah dilihat orang. Supaya bisa dibenarkan. Nah sekarang kepada para pengikut, jangan hilang pati karena setuju. Ini Ustaz saya harus benar terus. Ya nanti keluar lagi maha benar Ustaz Dasman yang segala kecerdasannya. Tidak boleh. Ya, yang boleh adalah sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukan sadaqa Dasman ala maqal. Itu tidak boleh. Tapi seperti kata dokter tadi, kita memang tidak ada kita memposisikan diri, tidak boleh menyalahkan, tidak. Itu bukan mazhab kita dan bukan manhajnya as-salaf, bukan manhajnya al-sunnah. Bahwa tidak boleh saling menyalah itu tidak ada cerita dalam metodologi ilmu. Metodologi ilmu itu ada salahkan yang salah, benarkan yang benar, itu metodologi ilmu. Sedangkan membiarkan yang salah itu salah, itu kan metode ilmiah. Itu metode orang awam itu, lalu dianggap seperti orang ilmiah. Kalau tidak itu buku-buku begitu aja cerita. Ikhtalafal ulama fi mas'alati kadza ila thalathati aqwal. Dhahaba asy-Syafi'iyyah ila kadza, dhahaba al-Hanafiyyah ila kadza, dhahaba al-Malikiyyah ila kadza. Wa amma adillatuhum wa kadza, munaqashatul adillah wa tarjih asbab tarjih wa thamatul khilaf. Silakan antum tarjih masalah haram, itu urusan antum. Saya tarjih masalah halal, itu saya pertanggungjawabkan. Bukan menghalangi kita untuk membahas masalah baik di depan umum maupun di secara khusus. Wabillahi taufik.